Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Irfan duduk dengan tenang di samping Rivaldi yang tengah mengemudikan mobil milik Irfan. Pandangan Irfan terfokus pada jendela yang menampilkan pemandangan perjalanan di sepanjang jalan Trans Sulawesi. Cahaya matahari sore menyinari wajahnya dan hembusan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Namun pikirannya jauh dari pemandangan indah di luar jendela itu. Saat mobil melaju melintasi jalan yang berkelok-kelok dan melihat gunung-gunung hijau di kejauhan, kenangan masa lalunya sebagai seorang nelayan di Gorontalo muncul begitu saja dalam ingatannya. Dia tumbuh dalam keluarga nelayan, belajar memahami laut sejak usia muda dari ayahnya. Kenangan itu membawa Irfan kembali ke saat-saat di atas perahu nelayan yang sederhana, berlabuh di tengah laut biru yang luas. Suara ombak yang memecah di lambung perahunya terkadang keras dan menantang, terkadang lembut dan merdu. Di bawah sinar matahari yang terik atau malam yang gelap adalah teman setianya. Namun hidup sebagai seorang nelayan tidak selalu mudah. Irfan harus berhadapan dengan badai laut yang menakutkan, malam-malam yang gelap gulita, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Meskipun begitu, Irfan selalu merasa terikat dengan lautan. Seakan-akan laut adalah bagian dari dirinya sendiri. Irfan terus merenung tentang kenangan masa lalunya sambil melihat pemandangan gunung-gunung hijau yang menjulang di kejauhan. Pikirannya berputar tentang bagaimana dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan nelayan dan mengikuti impiannya. Mimpi itu dimulai ketika Irfan merasa bahwa rasa masakan khas Gorontalo layak untuk dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Dengan rasa khas dan autentik yang hanya dimiliki oleh masakan khas daerahnya, Irfan memutuskan untuk memulai usahanya dengan membuka restoran kecil di kota asalnya Gorontalo. Awalnya perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Irfan harus belajar banyak tentang manajemen restoran, merancang menu yang menarik, dan berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Namun berkat kerja kerasnya dan tekad yang kuat, restorannya mulai dikenal di kalangan penduduk setempat. Penduduk Gorontalo dan bahkan beberapa wisatawan mulai datang untuk mencicipi masakan khasnya. Setelah beberapa tahun, kesuksesan restoran Irfan meningkat dan dia memutuskan untuk membuka cabang pertamanya di Makassar, salah satu kota terbesar di Sulawesi. Keputusan ini tidak datang tanpa tantangan, tetapi Irfan yakin bahwa impian besar ini dapat terwujud. Pan, nanti kalau urusan di Makassar udah selesai, kamu bisa pulang sendirian ke Gorontalo? Tanya Rivaldi yang matanya tetap fokus ke jalan. Irfan tersenyum, lalu kemudian menjawab, "Bisa kok Di, aku sudah besar, gak usah khawatir," canda Irfan. Ya, tapi kamu kan gak biasa perjalanan jauh, Pan. Memang, nanti setelah sampai di Makassar, Rivaldi tidak akan pulang lagi ke Gorontalo bersama Irfan. Ia dipercaya untuk mengelola restoran baru milik Irfan di sana. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan nuansa merah jingga yang mempesona. Suasana dalam mobil terasa hangat dan ketenangan terasa mengisi udara. Rivaldi terus fokus pada kemudi mobil, sementara Irfan menikmati pemandangan di luar jendela. Di depan Irfan melihat seorang nenek yang mengenakan baju kuning sedang berjalan dengan membawa beberapa batang kayu di punggungnya. Ketika mobil mulai mendekat, Irfan berkata, "Di, hentikan mobilnya." Rivaldi pun menepikan mobilnya di depan nenek tersebut. Tanpa tahu maksud Irfan, "Ada apa, Pan?" "Kasihan nenek itu," kata Irfan. "Hari sudah gelap. Aku perhatikan dari tadi rumah-rumah di sini berjauhan. Kita bawa saja dia." "Baiklah," jawab Rivaldi dengan acuh tak acuh, sambil membuka HP-nya, mengecek barangkali ada pesan masuk dari keluarganya. Sementara Irfan bergegas keluar dan mendekati nenek tersebut. "Nek, mau kemana?"
Mau ke depan, Nak, jawab nenek tersebut dengan wajah yang menunduk. Baiklah, nenek ikut mobil saya saja ya, saya antarkan. Nenek itu mengangguk dan Irfan membukakan pintu mobil di kursi belakang sambil mengambil beberapa batang kayu di punggung nenek yang terikat kain itu, lalu memasukkannya ke mobil. Kemudian Irfan membantu nenek tersebut naik dan mobil pun melaju. Irfan adalah pria dengan tubuh yang tegap dan kuat, seperti seorang nelayan yang telah berpengalaman bertahun-tahun di perairan Gorontalo. Kulitnya agak gelap karena paparan matahari. Wajah Irfan penuh dengan keramahan dan kebaikan. Senyumnya hangat dan selalu siap untuk sapaan ramah kepada siapa saja yang bertemu dengannya. Ia memiliki mata yang tajam dan penuh perhatian. Ia selalu siap memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, dan sikap rendah hatinya membuatnya disukai dan disayangi banyak orang. Nenek habis nyari kayu bakar buat dibakar ya? Tanya Irfan ramah. Ia melihat wajah nenek dari kaca spion mobil yang masih tetap menunduk. Iya nak, jawabnya singkat. Masakan yang dimasak dengan kayu memiliki rasa yang berbeda ya nek. Rasanya enak dan aroma asapnya begitu harum, kata Irfan. Namun nenek itu tetap diam. Dia tidak bergeming. Sedangkan Rivaldi berkali-kali mengelus-ngelus pundaknya. Entah mengapa, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Tetapi melihat Irfan tidak bereaksi apa-apa. Di mana kita sekarang, Di? Tanya Irfan. Belum sempat Rivaldi menjawab, nenek berkata dari belakang. Di Jalan Parigi, nak. Lalu menunjuk sebuah tugu kuning yang terlihat dari kejauhan. Turunkan nenek di sana ya. Rivaldi pun menghentikan mobilnya dan Irfan pun turun lagi untuk membantu nenek tersebut. Mari saya bantu nek, terima kasih nak, ucap nenek itu sambil tetap menundukkan kepalanya. Semoga Anda selamat sampai tujuan, ucapnya dengan kalimat penekanan seakan memiliki arti. Sama-sama nek, saya bantu antarkan sampai rumah saja ya dengan kayunya, kata Irfan sembari mengeluarkan beberapa batang kayu milik nenek. Tidak usah nak, tolak nenek dengan halus. Dia mengikat kembali kayu-kayu tersebut di punggungnya dengan terampil. Lalu kemudian dia pun pergi. Irfan mengedarkan pandangannya karena sudah terlanjur berhenti. Ia pun berniat untuk mencari warung atau tempat peristirahatan. Lalu di atas undakan sana, Irfan melihat sebuah masjid kecil. Dengan bersemangat Irfan berkata, Di, ada masjid di sana. Kita sholat maghrib dulu yuk dan bawa makanannya sambil kita beristirahat. Oke Lapan, aku juga sudah pegel banget nih. Sebelum naik ke masjid, pandangan Irfan mencari sosok nenek tadi. Ia tidak menemukannya. Padahal nenek itu berjalannya lambat sekali. Bagaimana bisa ia menghilang secepat itu? Tanpa rasa curiga, Irfan pun tidak ingin memikirkannya. Singkat cerita, setelah sholat maghrib, Irfan dan Rivaldi beristirahat sambil memakan makanan yang mereka bawa. Lalu dua orang pria naik ke atas gunung, melewati masjid tersebut dengan membawa sesajen dan senter di tangannya. Irfan menatap Rivaldi dengan tatapan yang sulit diartikan, sedangkan Rivaldi meresponnya biasa saja. Ia sudah sering sekali bolak-balik melewati jalan ini untuk pergi ke Makassar. Sebelumnya Rivaldi telah melakukan persiapan yang panjang dengan mencari lokasi restoran yang ideal di pusat kota Makassar. Ia juga telah menyelesaikan segala perizinan dan mengatur interior restoran sesuai dengan konsep yang Irfan inginkan. Jadi sekarang restoran itu sudah siap, hanya tinggal dibuka saja. Keanehan semakin melekat ketika kendaraan-kendaraan yang lewat selalu membunyikan klakson. Bahkan ada yang sengaja berhenti untuk meletakkan makanan atau membuang puntung rokok. Dengan segala keanehan itu, Irfan pun mulai bertanya, sedang ngapain mereka itu? Rivaldi mengetahui cukup banyak cerita dari warga saat ia berhenti di warung-warung pinggir jalan tadi. Konon katanya ada kota gaib di sini, ucapnya sesumbar dengan nada setengah mengejek karena ia sama sekali tidak percaya pada cerita takhayul. Oh, jadi itu alasannya mereka sering membunyikan klakson. Iya, apa kamu percaya? Konon dengan membunyikan klakson
Itu sebagai tanda bahwa kita menghargai keberadaan mereka. Irfan berpikir sejenak, lalu menjawab, aku pribadi percaya nggak percaya, dan gak ada salahnya saling menghargai dengan mereka yang tidak terlihat. Ripaldi tersenyum masam. Ia terlihat tidak senang karena pendapat Irfan tidak sama dengannya. Lalu Irfan melanjutkan ucapannya, kalau tentang kita harus membunyikan klakson, bisa saja karena mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga jika energi kita dan mereka bertabrakan, itu bisa membuat kita celaka. Tapi kalau untuk sesajen, aku juga nggak setuju, Di. Rivaldi pun mengangguk. Dari sudut yang gelap di kejauhan, Irfan merasa ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya. Namun sebisa mungkin ia abaikan. Barangkali itu hanya perasaannya saja. Setelah sholat Isya, Irfan dan Rivaldi bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun turun. Sebelum naik mobil, Irfan mampir dulu ke Tugu Kuning itu. Ia sedikit penasaran. Setelah didekati ada tulisan Ngapa Uwentira. Irfan menyentuhnya, memandangnya dengan lekat. Bulu kuduknya terasa meremang. Tiba-tiba Irfan berasa pusing dan mual. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipis dan punggungnya. Pan, ayo, teriak Ripaldi yang duduk di kursi kemudi. Irfan datang dengan wajah yang pucat. Pan, kenapa? Kamu kok tiba-tiba pucat? Tanya Rivaldi. Aku nggak tahu, Di. Tiba-tiba aku merasa nggak enak badan. Mungkin kamu masuk angin, Van. Lebih baik istirahat di masjid lagi yuk, Van. Irfan berjalan kembali naik ke atas. Sementara Ripaldi menyusul, membawa obat untuk Irfan. Ketika Ripaldi datang, Irfan berkata, Di, aku merasa nggak enak hati. Nggak enak hati? Ripaldi mengulang ucapan Irfan dengan pertanyaan. Irfan mengangguk. Kalau begitu kita tunda dulu perjalanan kita, Van. Kendaraan-kendaraan yang lewat mulai jarang. Seiring malam semakin larut, kesehatan Irfan berangsur-angsur pulih setelah 1 jam kemudian. Bahkan tanpa menyentuh obat sama sekali. Irfan orangnya memang sulit meminum obat, bahkan meski sedang sakit. Ayo Di, kita lanjut jalan, ujar Irfan bersemangat. Wajahnya sudah berdarah lagi, tidak sepucat tadi. Rivaldi membulatkan matanya. Beneran udah sehat, Pan? Iya, ayo, ajak Irfan sambil mengambil kunci mobil di samping Rivaldi. Aneh, mendadak sakit, mendadak sembuh. Gumam Rivaldi pelan. Van, biar aku saja yang bawa mobil, kata Rivaldi mengekor di belakang Irfan karena sedikit mengejar. Ia hampir terperosok ke bawah karena dari masjid ke jalan besar jalannya menurun. Aku sudah sehat, Di, nggak apa-apa, gantian. Karena Irfan bersikeras, Rivaldi pun tidak bisa memaksa. Mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan yang berkelok-kelok dan tikungan yang tajam. Setelah berjalan cukup jauh, Irfan melihat sedikit keramaian di depan. Ternyata sudah terjadi tabrakan 1 jam yang lalu. Salah satu mobilnya ringsek parah dari arah Irfan. Tabrakan dengan truk di tikungan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Setelah mereka turun dan memastikan semua korban sudah dievakuasi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Spontan Irfan berujar, kalau kita tadi melanjutkan perjalanan, apa mungkin kita yang akan celaka, Di? Rivaldi mengangguk dengan tatapan penuh arti, membenarkan pendapat Irfan. Apalagi sebelumnya Irfan bilang gak enak hati, seperti sebuah firasat. Mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Irfan jadi teringat doa si nenek tadi. Semoga selamat sampai tujuan. Perkataan itu terngiang di telinganya. 3 hari kemudian mereka berdua sampailah di Makassar. Mobil Irfan terparkir di depan restoran barunya yang masih gelap. Rivaldi dengan cepat membuka kunci pintu dan memasuki restoran, menyalakan semua lampu untuk menunjukkannya pada Irfan. Rivaldi dengan cepat membuka kunci pintu dan memasuki restoran, menyalakan semua lampu untuk menunjukkannya pada Irfan. Irfan yang berdiri di luar restoran tersenyum lebar, merasa sangat bahagia dan bangga dengan dekorasi restoran barunya. Gimana, Van? Tanya Rivaldi yang tiba-tiba muncul di depan Irfan. Seakan ia menunggu pujian. Semua ini adalah hasil kerja keras Rivaldi atas instruksi dan kepercayaan dari Irfan. Sangat menakjubkan.
Menakjubkan, Di. Sesuai dengan yang aku harapkan, jawab Irfan dengan senyum penuh kebanggaan. Mereka berdua berjalan beriringan memasuki ke dalam restoran tersebut. Restoran ini memadukan desain modern dengan sentuhan tradisional Gorontalo yang memikat. Eksteriornya menampilkan tampilan yang bersih dengan sentuhan yang menarik. Halaman depannya dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang memberikan cahaya lembut di malam hari. Ketika Irfan melangkah masuk ke dalam, suasana interior yang hangat dan nyaman langsung menyambutnya. Dinding-dindingnya didekorasi dengan lukisan-lukisan seni lokal yang menggambarkan kekayaan budaya Gorontalo, memberikan nuansa autentik pada restoran. Meja-meja dan kursi-kursi diletakkan dengan rapi agar menciptakan suasana yang bersahabat bagi para pengunjung. Mari kita lihat bagian dapur terbuka ini, Pan, kata Rivaldi sambil membawa Irfan menuju dapur yang terbuka. Di tengah-tengah restoran terdapat dapur terbuka yang memungkinkan pelanggan untuk menyaksikan proses memasak secara langsung. Ini tidak hanya menambah elemen interaktif pada pengalaman makan, tetapi juga memancarkan kepercayaan diri dalam kualitas makanan yang disajikan. Wow, ini sangat mengagumkan, Di. Meskipun saat ini dapur tersebut masih kosong tanpa koki, mereka berdua bisa membayangkan betapa sibuknya dapur ini ketika restoran itu sudah beroperasi. Irfan dan Rivaldi pun merencanakan untuk segera mencari koki berbakat yang bisa memasak hidangan khas Gorontalo dengan cita rasa yang autentik. Lampu-lampu gantung yang dirancang dari anyaman bambu dan sentuhan aksen kayu alami masih menjadi elemen desain yang menciptakan nuansa pedesaan yang hangat. Ini memberikan sentuhan khas Gorontalo yang membuat pelanggan merasa seperti berada di rumah. Rivaldi membawa Irfan ke belakang restoran. Di sana terdapat beberapa kamar mes yang nyaman untuk para karyawan. Mereka ingin memastikan kenyamanan karyawan selama bekerja dan tidak perlu lagi memikirkan pengeluaran biaya sewa untuk kontrakan. Rivaldi membukakan pintu mesnya. Satu kamar terdapat 2 tempat tidur. Sesuai permintaan kamu, Van. Keren, Di, jawab Irfan menggeleng-gelengkan kepalanya berdecak kagum. Seakan kehabisan kata-kata untuk memuji kinerja Rivaldi. Kemampuan Rivaldi benar-benar di luar ekspektasi. Selain itu ada juga gudang yang disiapkan untuk penyimpanan keperluan makanan, menjaga ketersediaan bahan baku yang segar. Mereka berdua lalu mengambil semua keperluan di mobil, memindahkannya ke kamar mes utama yang akan dijadikan tempat peristirahatan Rivaldi dan Irfan. Kamar mes ini tentu memiliki keutamaan dibanding yang lain. Ukurannya lebih besar dan fasilitasnya lebih lengkap. Irfan dan Rivaldi akhirnya mengakhiri malam itu dengan tidur yang nyenyak. Irfan merasa lega dan penuh semangat untuk memulai perjalanan barunya sebagai pemilik restoran di Makassar. Dalam tidurnya, Irfan bermimpi bertemu kembali dengan sesosok nenek yang pernah ia temui di Jalan Parigi, Palu. Nenek itu tersenyum lembut kepadanya dan matanya memancarkan cahaya yang tenang. Ia masih mengenakan baju serba kuning, namun sangat berbeda jauh dengan yang kemarin. Baju sekarang terlihat sangat mewah dan berkilau. Di mimpi itu, Irfan bisa melihat dengan jelas wajah nenek tersebut. Tapi ada yang lain, yaitu tidak memiliki garis di antara bibir dan hidungnya. Syukurlah, Nak, kamu sampai dengan selamat. Lalu nenek itu kembali berkata, Nak, ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kau lihat, tetapi mereka ada di sekitar kita. Hiduplah berdampingan serta saling menghargai. Irfan mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami kata-kata nenek tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Nenek itu tersenyum lagi. Hargai alam dan lingkungan di sekitarmu, Irfan. Jagalah kebaikan hatimu dan berbagi dengan orang lain. Dengan begitu kamu akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari dunia yang tak terlihat. Mimpi itu terasa sangat nyata dan Irfan merasa tenang saat dia terbangun. Dia merenungkan pesan yang diterimanya dari nenek dalam mimpinya. Meskipun ia masih tidak mengerti maksud dari nenek itu. Maksudnya apa di dunia yang tidak terlihat? Gumamnya dalam hati. Sementara Rivaldi masih tertidur pulas di kamar mes.
Setelah cukup lama merenung, Irfan memutuskan untuk mandi dan sholat subuh.